perpustakaan melihat ini sebagai sebuah tantangan. Nah, bagaimana kita bisa menjawab tantangan ini? Nah, kemarin bersama teman-teman di Dinas Perpustakaan kita melahirkan inovasi perpustakaan digital yang bisa diakses aplikasinya melalui Android. Kalau iOS itu kita bisa lewat browsernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama kami di program Kabanti, Kabaruna Barakati, salah satu program inovasi daerah melalui Badan Riset Inovasi Daerah. Program ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai program yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muna. Tentunya melalui OPD-OPD yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Muna. Hari ini acara Kabanti masih dipandu oleh saya, Bobby, dan Ibu Hinarti. Halo. Ya, kami salah dua ya, Iya. salah dua ASN di Berida yang hari ini akan memandu acara kurang lebih 1 jam ke depan. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, salah satu ibu kadis muda. Ya, yang paling muda kayaknya. Ya, kedua yang muda ya, kalau nggak salah. Beliau adalah Kadis Perpustakaan Kabupaten Muna, Ibu Siti Lestari Bitu SSTP MSI. Benar Bu namanya Bu? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Ibu Kadis ke-5 kayaknya yang kami undang di podcast Kabanti. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa banyak menceritakan apa sih yang telah dan akan dilakukan oleh perpustakaan. Tetapi untuk awal kami akan menanyakan tentang tupoksi daripada Dinas Perpustakaan, karena mungkin masih banyak yang belum paham, belum familiar terkait dengan Dinas Perpustakaan, apa sih tugasnya, kemudian apa sih yang sudah dilakukan. Mungkin diawali dengan itu dulu Bu, soal tupoksi. Silakan Bu. Oke, tupoksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna itu dasarnya Peraturan Bupati Muna 24 tahun 2022 tentang tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna. Baik. Dispur Arsip ya, disingkat Dispur Arsip itu punya dua urusan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan perpustakaan dan urusan arsip. Nah, kalau fungsinya itu untuk urusan perpustakaan, bagaimana kita bisa menyelenggarakan urusan perpustakaan, begitu juga arsip, penyelenggaraan urusan arsip. Nah, bagaimana tentang peningkatan koleksi perpustakaan, peningkatan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, kemudian pengembangan SDM bukan hanya pegawai perpustakaan, tetapi juga lebih keluar, peningkatan literasi. Nah, kemudian begitu juga arsip, bagaimana pengelolaan arsip, arsip statis, arsip dinamis, dan termasuk retensi arsip, mengamankan dan keselamatan arsip-arsip atau naskah-naskah kuno milik daerah. Itu secara garis besar tupoksi utama Dinas Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Iya, disingkat Dispur Arsip. Oh iya, Iya, Dispur Arsip. Secara umum seperti itu kira-kira gambarannya. Landasannya itu Perbub 24 tahun 2022. Baik. Ini Dinas Perpustakaan sejak tahun berapa Bu di pemerintahan Kabupaten Muna berdirinya? Karena Ibu baru ya? Saya ini baru bulan 4 Baru kemarin. bulan 4 kemarin. Iya. Tapi kayaknya sudah agak lama Bu ya, mungkin sekitar tahun 2015 kayaknya sudah ada sejak pemerintahan masih Pak Dokter Baru ini pada saat itu. Iya, dia berdiri sendiri yang Iya, tadinya itu. Dulu dia tidak punya gedung sendiri. Iya, dulu nempelnya di DLH. Iya, betul. Iya. Baik Bu, selanjutnya kan kita ini ada dua Iya, orang ini yang Bu, memandu iya. acara, dan sahabat saya, teman saya Ibu Hinarti mungkin bisa melanjutkan pertanyaan Iya, apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Silakan Bu. Iya Bu, ya selamat datang ya Bu. Wah, saya ini sebenarnya senang karena hari ini Kadis adalah salah satu perempuan, dan sebagai perempuan tentu saya ikut bangga Pak Bob, Ya. karena kita berharap banyak perempuan kita yang akan menduduki posisi. Lebih berdaya. Iya, Amin. baik Bu. Ya. Terkait tadi ya Bu, tupoksi perpustakaan Dispur sendiri itu arsip. kan dia arsip, dan Iya. kemudian juga perpustakaan sendiri. Betul, penyelenggaraan Iya, penyelenggaraan perpustakaan. Iya. Kalau sejauh ini Bu, sebenarnya di perpustakaan itu buku-buku apa saja sebenarnya yang, atau arsip-arsip apa saja sebenarnya yang sudah ada di sana sehingga bisa menjadi gambar masyarakat apabila mengakses
atau pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan buku atau pengetahuan lain? Iya, jadi di perpustakaan itu ya, saya kira semua orang juga paham bicara perpustakaan, bicara tempat koleksi buku. Nah, di situ apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, ilmu, pengetahuan, itu ada buku. Maksudnya kita mendukung visi misi Bupati Muna juga ada. Masalah pangan, masalah perikanan, peternakan, sastra juga ada, dan juga banyak buku-buku pelajaran, buku agama. Kita berusaha menghadirkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Buku-buku yang menjadi kebutuhan masyarakat itu berusaha kita hadirkan di perpustakaan. Koleksi kami sampai hari ini itu kurang lebih ada sekitar 60.000 buku, 60.000 buku fisik, dan kurang Dan lebih buku digital itu kurang lebih koleksi kami saat ini, karena kita baru launching juga buku digitalnya itu ada 2.000 lebih sekian itu buku digital kita siapkan. Ya, banyak ya Bu. Jadi Lumayan cukup. iya, lumayan untuk daerah kita. Saya kira ini bisa kita jadikan tempat untuk referensi untuk mencari ya, pengetahuan dan ya. ilmu. Betul. Ya. Sejauh ini ya Bu, yang bisa mengakses atau yang datang ke perpustakaan ini, kalau gambarannya seperti apa Bu? Apakah anak sekolah atau pegawai yang datang yang ke perpustakaan untuk mengakses? Perpustakaan ini terbuka, perpustakaan daerah ya, perpustakaan daerah terbuka untuk umum siapapun. Saat ini juga kita mengupayakan menyelenggarakan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi tidak membedakan siapapun, termasuk masyarakat yang rentan, difabel, perempuan, anak, dan bahkan masyarakat adat. Kita berusaha hadir untuk masyarakat. Bu, kan perpustakaannya kalau kita lihat kan ada di sini, ada di dalam kota. Iya. Bagaimana dengan masyarakat di luar kita, di daerah-daerah di kecamatan, di desa? Apakah mereka juga bisa mengakses atau justru mereka punya perpustakaan yang ada di kecamatan dan desa? Betul sekali. Jadi memang di Kabupaten Munak itu kami punya program itu, kita mengupayakan satu desa satu perpustakaan. Jadi kita kemarin kita juga sudah ada inovasi yang menjadi andalan Dinas Perpustakaan, itu kita launching e-Perpus Muna, perpustakaan digital Kabupaten Muna. Nah, ini harapannya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tapi di samping itu juga Dinas Perpustakaan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas pecinta literasi, pegiat literasi, atau biasa kita kenal dengan TBM. Nah, melalui TBM ini kita berharap dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bahkan TBM itu apa Bu? Supaya jelas nih para Taman pemirsa Baca kita. Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Iya, kayak komunitas pegiat literasi yang peduli dengan literasi. Jadi kami untuk tahun 2025 sudah mengucurkan bantuan buku kurang lebih 42.000 buku untuk 42 titik TBM. Jadi itu untuk TBM masjid, musola, rumah ibadah, dan 2026 ini kurang lebih kita mengusulkan 45, saat ini sudah terdapat 45-46. Kita berharap kita masih membuka kalau ada TBM yang masih ingin mengusulkan dapat bantuan buku. Satu per TBM itu 1.000 biji buku, 1.000 buah buku. Per TBM, Per 1.000 TBM, buku. Untuk iya. semua model buku, judul buku. 2025 ini kami fokus ke buku anak, karena sasaran salah satu sasaran utama kita itu tempat ibadah yang jadi itu. Iya. Kita sudah menyalurkan 42.000 buku tahun 2025. 2024 kita menyalurkan 2.400 karena ada 24 TBM yang kita supply bantuan buku. Itu untuk semua kecamatan Bu? Semuanya yang Semuanya. mengusulkan. Ya, Ini yang menyeluruh ya. Wah, Ya. kita keren sekali nih. Karena kita bisa menjangkau semua kecamatan dan desa, dan itu dibagi dengan buku yang di. Iya, dan itu tentu saja kita dapat dukungan dari Perpusnas. Oh, Perpusnas. Bukunya disuplai dari Perpusnas. Kami mengusulkan meninjau kelayakan TBM yang mengusulkan bantuan, kemudian kami merekomendasikan ke Perpusnas untuk diberikan bantuan. Iya Bu, ini kan tadi ada kelompok-kelompok literasi, ada TBM, komunitas literasi. Sehubungan dengan itu, apakah juga dari TBM ini kan untuk masyarakat? Iya, dan Ibu betul. tadi sampaikan ada di masjid, Betul. ada masjid. Bagaimana sekolah? Kalau sekolah itu ada perpustakaannya khusus. Ya, perpustakaan dari mereka. Iya, tetapi kami juga bermitra dengan perpustakaan sekolah. Itu utamanya yang menjadi tugas utama kami itu pembinaan pengelola perpustakaannya, bagaimana meningkatkan kapasitasnya, SDM-nya, bagaimana mengelola perpustakaan yang baik, pengelola perpustakaan yang benar, yang sesuai dengan standar penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Iya. Baik. Ya, kami paham sampai di situ ya, Bu. Mudah-mudahan juga ini masyarakat kita mendengar pembicaraan kita hari ini juga mendapatkan informasi ini ya. Ini tadi Bu sudah disinggung tentang inovasi. Salah satu inovasinya itu adalah TBM tadi yang ada di ini ya. Membentukkan komunitas TBM, kami hadir di situ karena sifatnya kita pemerintah daerah itu menjadi pembina. Oh iya. Kemudian ya Bu, tadi kan ada buku, tapi sekarang ini kalau kita lihat ini orang kalau mau fakta ini orang lebih suka lihat HP, baca di betul. buku dengan
buku fisiknya. fisik, Nah, iya. ini Bu kalau menanggapi kondisi itu bagaimana perpustakaan melakukan programnya? Memang kita melihat perkembangan teknologi informasi tidak bisa kita bendung ya. Iya. Dan memang untuk ke perpustakaan itu butuh energi. Nah itu misalnya jaraknya yang jauh, kemudian harus butuh waktu yang lebih ini untuk sekedar membaca. Nah perpustakaan melihat ini sebagai sebuah tantangan. Perpusmuna melihat ini tantangan. Nah bagaimana kita bisa menjawab tantangan ini. Nah kemarin bersama teman-teman di Dinas Perpustakaan kita melahirkan inovasi perpustakaan digital yang bisa diakses aplikasinya melalui Android. Kalau iOS itu kita bisa lewat browsernya. Iya. Dan itu kita bekerja sama dengan perusahaan pengembang itu PT Asramaya, termasuk pemeliharaan sistemnya itu sampai 5 tahun dan penyaluran buku-buku yang sifatnya untuk seperti pertanian yang mendukung kita Iya. sudah ini itu gratis 5 tahun. Oh, Ya, yang non komersil, buku-buku non komersil yang untuk ilmu pengetahuan itu kita bisa difasilitasi. Iya, jadi misalnya ini Ya. kita kan lagi program kita ini kabupaten program Jati. Ya, betul, sehingga ya. perpustakaan itu menyiapkan buku-buku Benar yang untuk sekali. mendukung program itu. Betul Ya, Pak Bob, saya kira Kita ini mendukung ya, visi misi iya. pemerintah daerah. Di situ perpustakaan hadir menyiapkan literatur untuk itu. Iya. Buku-buku tentang pertanian, peternakan, perikanan, budidaya dan apapun itu yang bisa kita ini perpustakaan ikut terlibat dalam Jadi ini dalam berbentuk buku juga dari buku fisik Khusus dan dan buku digital. digital. Iya. Oh, ini luar biasa nih. Kita kepikiran kalau ke perpustakaan hanya baca buku cerita. Yes. Iya. Ternyata, Buku sastra juga iya, banyak, buku sastra, agama, iya. buku tentang sejarah-sejarah ini juga banyak. Ini juga baru ini bahwa perpustakaan menyiapkan buku-buku untuk mendukung program Visi visi misi misi pemerintah Pak daerah. Bupati. Betul. Jadi ya petani, peternak dan para penggiat perikanan, monggo kalau kurang literatur Kami juga menghadirkan pemateri. Jadi Oh. perpustakaan itu bukan hanya tentang membaca buku, tidak. Jadi perpustakaan itu media pengembangan diri dan lebih ke pemberdayaan masyarakat. Kalau urusan membaca buku, saya kira siapapun kita punya akses langsung ke buku, yaitu entah kita beli, entah kita download atau apa. Tapi lebih dari itu, perpustakaan hadir sebagai pusat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Iya. Untuk tantangan Bu, selama menjadi Kadis Perpustakaan apa yang Ibu rasakan untuk membangun literasi di Kabupaten Muna? Saya kira dimanapun itu pasti ada tantangannya, pasti ada persoalan yang dihadapi. Nah, pemerintah hadir untuk itu. Kalau untuk perpustakaan, saya kira kurang lebih sama persoalannya ya dengan OPD lain. Ya mungkin berbicara anggaran, kemudian SDM, kemudian infrastruktur. Saya kira itu tantangan utama. Tapi kalau saya pribadi, apapun itu, yang penting kita punya niat yang baik, kita punya semangat. Tantangan apapun bisa kita lewati insya Allah. Dan atas dukungan semua teman-teman, semua pegawai, kita satu visi, satu suara, satu tujuan, bisa kita ini insya Allah. Bu, kita cerita sedikit sekarang di era digital ini banyak dari kita, hampir semua kalangan usia lebih banyak melihat media sosial daripada harus membaca buku. Menurut Ibu di Muna sekarang itu seberapa tinggi minat baca untuk masyarakat Muna? Oke. Punya data enggak? Punya data Iya. statistik? Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang minat baca berhubungan dengan indeks pembangunan literasi manusia, khususnya kita di Kabupaten Muna. Dan ini memang menjadi fakta, ini menjadi hal yang menyakitkan untuk kita, bahwa di Sulawesi Tenggara indeks pembangunan literasi itu Muna terendah, berada di angka 36% dibanding kabupaten lain. Itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. Nah, ini juga alat ukurnya juga ada bermacam-macam alat ukurnya. Dan tapi kabar baiknya itu kabar buruknya ya. Kabar baiknya bahwa beberapa bulan terakhir ini tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan maupun perpustakaan daerah maupun perpustakaan digital itu cukup signifikan, meningkat secara signifikan. Kita berharap tahun 2026 kita bisa, janganlah di bawah, kita bisa meningkat lagi. Banyak cara yang bisa kita lakukan, dan bersama teman-teman di Dispur Arsip itu sementara kita coba meramu, dan kita coba untuk apapun itu coba kita tingkatkan, jangan lagi kita di bawah. Memang angka ini agak cukup membuat kita sedih, dan kita harus akui itu. Tapi ini menjadi cambuk kita untuk kita terus bergerak. Memang kita harus apresiasi nih Ibu Dulastari semenjak beliau di sana. Menurut secara pribadi saya melihat bahwa perpustakaan penetrasinya lumayan ya, atas dukungan semua pihak. Dimana ada peningkatan Bu ya, bahwa kemudian untuk mencari sempurna itu saya pikir hanya ada kita mulai dengan mimpi dan kita bangun untuk mewujudkannya. Untuk minat baca tadi kan sangat rendah. Memang Ibu kan sudah melakukan inovasi perpustakaan digital. Ya,
kami di Brida sebagai koordinator inovasi berharap ke depan ya perpustakaan digital ini bisa didaftarkan, karena ini bukan turunan dari inovasi pusat yang memang lahir dari Inisiatif. Betul Ibu cerita lebih detail lagi nah soal perpustakaan digital, aksesnya seperti apa, lalu kemudian masyarakat mungkin bagaimana caranya untuk mengakses itu, sudah sejauh mana disampaikan ke masyarakat. Silakan Bu. Ya, perpustakaan digital ini kita belum lama launching ya, minggu lalu ya kita launching. Iya, minggu lalu. Iya, dan alhamdulillah Pak Bupati hadir dan Bunda Literasi, Ibu Bupati Muna sebagai Bunda Literasi juga turut hadir, Kepala OPD dan unsur-unsur perwakilan masyarakat. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, I-Perpus Muna itu hadir karena kita menjawab ada ketimpangan antara kemajuan teknologi dengan minat baca yang ada di masyarakat. Nah, ditambah dengan indeks pembangunan literasi Kabupaten Muna yang sangat rendah. Dan sebelum saya bahas tentang I-Perpus Muna, kami akan gambarkan dulu bagaimana langkah-langkah kami untuk berupaya meningkatkan indeks pembangunan literasi. Nah, itu kita juga di sana disiapkan barcode karena salah satunya kan tingkat kepuasan masyarakat terukur dari situ. Alat ukurnya tuh dari salah satunya tingkat kepuasan masyarakat. Nah, kita siapkan barcode untuk pengunjung men-scan kemudian mengisi. Hari ini per kemarin itu saya mendapatkan informasi dari bidangnya, dari ini bidang perpustakaan itu kurang lebih 400 lebih ya yang mengisi kuesioner kita, dan itu rata-rata mengarah ke hal yang lebih baik, bahwa perpustakaan sudah mulai ini, dan ini harapan kita untuk mendongkrak angka tadi itu. Dan kemudian kita juga berupaya menghadirkan inovasi-inovasi, salah satunya dengan I-Perpus Muna dan bekerja sama dengan komunitas. Nah, itu untuk tahun 2025 itu inovasi andalan kita. Nah, tadi seperti yang ditanyakan tentang I-Perpus Muna, itu kita bekerja sama dengan perusahaan pengembang PT Aksara Maya yang memang memiliki kepedulian di bidang pembangunan literasi, dan itu sudah diverifikasi oleh Kominfo bahwa memang aplikasi ini aman. Sebelum kita luncurkan ke masyarakat, itu sudah melalui berbagai tahapan percobaan melalui Kominfo, dan itu bisa diakses di Play Store, dan ini gratis. Sudah bisa diakses. Ya, dan di sana bukan hanya gitu. boleh, bukan hanya buku, fasilitasnya itu bukan hanya buku koleksi, tetapi di sana ada video-video, bisa kita mengupload. Nama aplikasinya apa Bu? I-Perpus Muna. I-Perpus Muna. Iya. Ya, itu bagi masyarakat Muna itu yang mau baca buku melalui online bisa download di I-Perpus Muna, ya, dan Play ini Store, gratis. Saya juga ngikut ini Pak Bob, karena saya sudah pasti ngakses. Iya, dan saat ini memang koleksi kita masih terbatas, masih 2000 sekian lumayan lah, buku. Bu, Iya, tapi kita ke depan itu punya target untuk terus meningkatkan jumlah koleksi, baik digital maupun fisik. Untuk apa namanya, pemasaran daripada inovasi itu yang perpustakaan digital, apa sudah ada kerjasama dengan sekolah-sekolah atau kampus-kampus atau komunitas-komunitas? Pasti. Seperti apa Bu? Iya, kalau sejauh mana? Untuk era sekarang kan kita tidak akan kuat, tidak akan hebat kalau hanya sendiri. Pasti kita harus berkolaborasi. Khusus Perpusda kita sudah bekerja sama itu dengan Karya Persada Muna Universitas, dan alhamdulillah dapat respon yang sangat bagus. Kemudian Dinas Pendidikan, kemudian PT Aksara Maya untuk pemeliharaan sistem. Nah, Dinas Pendidikan kami kemarin pada saat launching I-Perpus itu melakukan penandatanganan MOU. Dengan Dinas Pendidikan. Iya. Kemudian juga tidak berhenti di sini, kami memiliki target MOU dengan Dinas PMD, PKK Muna, Dinas Kesehatan. Kemudian kemarin kami juga sudah berkomunikasi dengan Rutan. Rutan untuk 2026 kami mengalokasikan bantuan bahan bacaan bermutu untuk masyarakat di dalam rutan. Jadi mereka bisa baca-baca buku di dalam. Sambil dan tidak hanya main HP. Boleh juga main HP di rutan. Tapi HP-nya bukan. Kita memang semangatnya itu bagaimana Muna bisa cerdas secara literasi, gitu. Jadi kemudian Dinas Kesehatan ini kami berupaya pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit itu kita bisa hadirkan perpustakaan pojok baca. Jadi kan tidak semua orang sakit ke sana, ada yang mengantar keluarga yang ini sambil duduk sambil nungguin orang sakit bisa mengakses buku. Saya pikir menarik. Iya, demikian juga Dinas PMD. Dinas PMD kami punya target minimal satu desa satu buku dengan PKK. Dan PKK yang masih berhubungan dengan Dinas Kesehatan itu bagaimana posyandu yang ada di desa. Pengalaman saya di desa itu akan ada lebih dari satu posyandu. Dalam 1 bulan itu berapa kali pelayanan di desa itu. Nah, itu kita bisa hadirkan pojok baca di setiap posyandu ataupun di dalam kantor desa atau di balai desa. Itu target kita. Iya, Pak Bu. Terkait juga dengan koleksi buku ini ya Bu, kan saya tahu juga salah satu kekuatan perpustakaan sumber daya manusia. Betul sekali. Pustakawan kita yang ada di sana itu penting. Kita ke perpustakaan kadang kan bingung untuk membaca,
kita ingin baca pertanian tapi kita ngubek-ngubek dulu biasanya. Iya, betul sekali. Itu ada tugas pustakawan Pak Bu. Iya. Kalau pustakawannya nggak jago ngurusin itu, kita ke perpustakaan itu bagaikan orang masuk di hutan belantara. Benar nggak Bu? Benar sekali, Iya. betul sekali itu. Iya. Jadi Bu, ini mau tanya bagaimana sumber daya Iya. manusia kita di sana dalam memberi pelayanan literasi baca kepada masyarakat kita. Tadi juga sudah ditanyakan ya apa tantangan Iya, yang dihadapi dinas sudah, perpustakaan iya. dan memang salah satunya sumber daya manusia. Fakta yang kurang menyenangkan yang kita miliki di perpustakaan saat ini, kita belum punya pustakawan yang benar-benar murni pustakawan. Pustakawan yang ada di Perpusmuna hari ini lahir melalui Pelatihan bukan saja. pelatihan, Iya. ya. Dan itu memang belum cukup untuk Belum banyak bisa yang- mengelola secara Belum baik, banyak yang secara tertarik maksimal. dengan ilmu Iya. itu. Nah makanya kami beberapa bulan lalu itu sudah ke Ortala mencoba mengusulkan bagaimana cara kami mengusulkan agar bisa mendapatkan pengangkatan PNS berikutnya itu yang memang murni pustakawan Pustakawan. dan arsiparis. Arsiparis, Iya, ya. arsiparis untuk pengelolaan arsip kita tidak punya, kita belum punya. Bukan tidak punya ya, belum punya. Tapi walaupun seperti itu faktanya, teman-teman di Perpusda Muna itu tidak pernah berhenti belajar. Pasti belajar. Setiap Iya. ada seminar atau bintek atau apapun, walaupun sifatnya online selalu ikut. Karena ini perpustakaan ini kan dia berkembang terus mengikuti perkembangan zaman. Baik, Bu. Iya. Saya kira memang itu ya, Pak. Saya kalau ke perpustakaan susah cari buku, saya kadang emosi. Iya, dan juga ini PR kita ini, PR kami Iya. bahwa katalog itu tidak boleh lagi manual seperti hari ini. Dan doakan kami dalam tahun ini berupaya menyusun katalog berbasis digital. Itu aplikasinya sudah ada. Sudah ada. Iya, Ya, lagi nih Pak Bob, saya rajin ke perpustakaan. Jadi tahu, jadi tahu nanti bahwa mudah-mudahan ke depan ibu ke perpus tuh tidak lagi nanya pelayan ini buku ini di mana, tetapi langsung ngetik sendiri, oh ada di rak ini, ada di sini. saya kira itu Ya. tantangannya Bu, dan saya yakin kita akan bisa. Itu, insya Allah Betul. itu PR kita juga. Iya Bu, ya. Sepertinya ini ngobrol dengan Ibu Kadis, kita enggak ada yang kita bingung bertanya apa sekarang. Karena beliau Sudah lengkap Arsip ini juga. Intinya disampaikan. apa? Intinya kalau saya ya. Iya. Misalnya kan kalau hari ini tema kita itu Bu, perpustakaan maju, literasi Muna naik kelas. Amin, amin. Jadi semenjak Harapan Ibu kita. sudah tercapai itu Bu. Mudah-mudahan bisa bertahan mungkin dan belum terus maksimal meningkat. ya, masih banyak PR yang harus kami lakukan. Jadi memang susah-susah gampang ketika hari ini tantangannya satu sisi digitalisasi menjadi daya dukung, Daya dukung. tetapi di sisi lain juga menjadi Digitalisasi tantangan. kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa. Jadi memang kita harus cocologi dengan Iya benar, kita proporsi yang tinggal kita manusianya gimana nih kita bisa menyeimbangkan ini. menyeimbangkan. Ya. Kemudian Bu, apa namanya? Selama Ibu jadi kadis itu kan untuk tadi sudah inovasi ya. Ya udah. Apa namanya? Terkait dengan peningkatan sumber daya manusia di sana sudah koordinasi juga dengan Kepala BKD. Iya, Memang kan saya Kepala. dengar di sana kurang sekali Iya, untuk betul. tenaga-tenaga profesional tadi itu. Betul, iya. Itu menjadi tantangan. Pustakawan dan Pustakawan. arsiparis. Untuk Bu, apa namanya? Perpustakaan mobile yang ke sekolah-sekolah mungkin ada rencana untuk ke Iya. sana. Ya perpustakaan itu namanya perpustakaan keliling. Keliling. Iya. Muna Dulu ada loh, Bu. Iya, tapi karena dukungan Anggaran. termasuk fasilitas, Fasilitas. mobilnya, pemeliharaan dan tenaga juga. Jadi memang mungkin tidak bisa dilanjutkan. Saya juga kemarin masuk nanya itu sebenarnya sudah tidak ada pelayanan itu. Tetapi ada harapan baru untuk kita. Kemarin sudah kami koordinasi dengan pihak Perpusnas, itu ada yang tadinya mobil, itu ada motor biar bisa lebih fleksibel dan menjangkau semua sampai ke pelosok-pelosok. Nah ini yang akan kami kejar. Ini doakan mudah-mudahan Muna bisa layak untuk mendapatkan fasilitas itu dari Perpusnas. Perpusnas juga memantau. Benar nah iya memantau ini daerah ini gimana, apa dikelolanya asal-asalan atau perpusdanya dikelola asal-asalan atau memang ada semangat di dalamnya. Ya. Nah ketika Perpusnas melihat ini itu akan difasilitasi, Fasilitasi. dibantu. Iya. Termasuk pengadaan buku-buku tadi. Buku-buku yang sudah berapa ribu itu yang sudah mengalir ke Muna, sudah tersalurkan sampai ke pelosok-pelosok, itu dukungan Perpusnas. Ya, soal kembali ke soal inklusi sosial tadi, artinya bahwa hari ini di Perpus untuk semua golongan itu sudah bisa ya. Tetapi tadi kita sempat diskusi sebelum kita mulai acara Oke. soal apa buku tunanetra itu apa namanya? Buku dari Fabel. Difabel, iya. Difabel. Itu belum ada di sana Bu ya? Iya betul. Jadi salah satu PR kita juga ini memang mewujudkan Perpusda berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan itu terselenggara Menjangkau itu semua. bukan menjangkau semua, tidak ada perbedaan. Jadi mulai dari anak-anak, terus remaja, orang tua, lansia, bahkan difabel sekalipun, bahkan masyarakat adat sekalipun, ataupun masyarakat yang mohon maaf buta aksara. Buta aksara. Bagaimana bisa kita fasilitasi? Iya, jadi tantangan kami juga saat ini untuk buku-buku difabel itu yang seperti buku-buku yang berhuruf ini, yang tunanetra tuh braille, Braille. ya, braille Huruf itu braille. kita belum tersedia. Belum ada ya? Tetapi kita melalui buku digital ini ada yang versi audio. Bisa. Bisa. Jadi kami berupaya untuk bagaimana bisa menghadirkan layanan itu.
termasuk juga untuk masyarakat yang mohon maaf mungkin buta aksara. Kalau memang tidak bisa membaca, kita bisa melalui audio. Iya. Pak Bob, sekarang itu era modern, Pak. Iya. Iya. Kita Kita bisa difabel, bisa didengar. didengar. Difabel kita juga mendapatkan Dan banyak kita ada beberapa fasilitas, ya. buku yang koleksi Iperpus Muna, itu beberapa yang versinya audio. Bu, Ya. mumpung lagi live nih Bu, mungkin Ibu pengen menyampaikan banyak hal kepada masyarakat terkait bagaimana kemudian bisa meningkatkan minat baca. Iya. Ya, Ibu silakan bereksplor di sini. Jadi mungkin pertama saya ingin mengajak dulu Ya. merubah persepsi apa itu perpustakaan. Ya, perpustakaan itu termasuk saya mungkin ya sebelum benar-benar bergelut di bidang perpustakaan ini masih menganggap perpustakaan itu hanya tempat koleksi buku. Koleksi buku. Ternyata perpustakaan itu lebih luas dari itu. Perpustakaan itu media bagaimana kita bisa mengembangkan diri, meningkatkan sumber daya di situ. Jadi perpustakaan menyiapkan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita juga sudah menyiapkan alat-alat komunikasi seperti PC atau apapun, dukungan WiFi di sana. Kami pakai Starlink yang memang kekuatannya cukup bagus untuk melayani dan Langsung satelit ya? iya benar. Kemudian kita siapkan sarana seperti ruangan untuk tempat diskusi, belajar ataupun pengembangan diri yang lain seperti pelatihan-pelatihan atau apapun itu. Dan kalau misalnya dibutuhkan untuk seperti pemateri atau pelatih, perpustakaan akan berusaha memfasilitasi. Jadi yang harus kita pahami saat ini, kita rubah dulu persepsi tentang perpustakaan yang hanya tempat koleksi buku. Tempat koleksi buku. Iya, tadi itulah yang dikatakan bahwa perpustakaan itu kita selenggarakan berbasis inklusi sosial. Iya. Kalau hanya tentang berusaha memberikan pelayanan untuk membaca, itu hanya sekitar berapa persen dari tupoksi perpustakaan. Tapi perpustakaan mempunyai tugas lebih besar dari itu. Iya. Ya, bagaimana peningkatan kualitas SDM masyarakat khususnya di Kabupaten Muna. Ya. Iya Bu, terkait itu fasilitas di perpustakaan. Iya. Kalau kita lihat di perpustakaan modern terlepas dari kondisi kita Muna ya, Ya, betul. kita sekarang kan anak-anak muda kita kalau membaca itu biasanya ada coffee shop. Iya, Iya, benar sekali. jadi Iya, sekarang makanya betul. perpustakaan di beberapa daerah itu Iya, masih tuh didesainnya. menyiapkan, didesain Benar. menjadi sebuah tempat membaca, sebuah ngobrol kayak kafe. Apakah juga Ya. Muna kita juga ada arah ke situ? Bu? Pasti, insya Allah. Oh. Itulah yang saya katakan tadi, salah satu tantangan kita di sini anggaran. Tetapi apapun itu, kita berusaha menjawab segala kebutuhan itu. Bagaimana kita bisa menciptakan perpustakaan itu tidak membosankan, yang kalau membaca duduk di kursi, pakai meja gini, tapi kita berusaha bagaimana bisa lesehan, turun kita desain perpustakaan seperti kafe, bahkan kita punya keinginan bagaimana kita bisa menciptakan ruang baca outdoor yang nyaman. Iya, Penting. iya. Inovasi. Lokasi kita juga Iya. sudah oke Oke, tuh, iya, benar. sudah oke. Tinggal pelan-pelan kita Ini berusaha pinggir laut, mencari sepoi-sepoi. dukungan dana. Iya. 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 Kami terus berbenah, doakan kami, dukung kami untuk Siap. terus berbenah. Iya. Untuk jadwal Bu, ketika masyarakat mau mengunjungi perpustakaan itu bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa Bu? Iya, sampai saat ini kita masih pakai Jam kantor. patokan jam kerja, buka setengah 8, tutup jam 4 sore. Tetapi kami juga punya mimpi seperti di tempat-tempat lain yang perpustakaannya sudah sangat maju, itu malam hari pun mereka masih menyelenggarakan pelayanan. Tapi balik ke tadi itu, kami terkendala dukungan anggaran dan sumber daya. Orang kerja kayak kita Pak Bu pasti bukan jam kerja ke perpustakaan. Iya, tapi kami juga sudah mendiskusikan ini dengan teman-teman pegiat literasi. Nah, jadi kami sedang merancang formula bagaimana agar teman-teman pegiat literasi ini turut ikut ambil bagian dalam upaya peningkatan pengembangan perpustakaan pelayanannya. Ya, jadi kemarin ada tawaran dari ketua komunitas, Ibu tidak masalah Sabtu Minggu kami yang handle. Cuman karena kita balik dulu, kita pelajari dulu, ini kan barang milik pemerintah. Iya. Apakah regulasi atau Memperbolehkan, memperbolehkan yes. hal seperti ini Benar. atau bagaimana? Kita harus bertindak dalam koridor-koridor yang tepat. Ataukah Bu kemudian ada jadwal misalnya dengan kampus, misalnya hari ini akan dikunjungi oleh mahasiswa. Benar sekali. Jadi salah satu MOU kita dengan Diknas itu adalah menyusun jadwal kunjungan per sekolah, Sekolah-sekolah. mulai dari Sekolah. PAUD sampai ke tingkat universitas. Oh iya, Iya, menarik. iya. Jadi biar tidak tabrakan karena fasilitas kita juga kurang bisa mengakses untuk semuanya, melayani untuk semuanya. Jadi mungkin kita akan buatkan jadwal itu. Jadwal. Pak Bu tinggal pilih jadwal. Untuk saat ini masih bebas, belum ada Oh, jadwal. bebas khusus, belum ada iya. jadwal. Tapi ke depan ini kita akan Kita berupaya mendapatkan untuk jadwal. itu. Iya, kita Nanti mungkin berupaya. Brida bisa juga, kan ada arsip penelitian bisa Iya, di- jurnal-jurnal bisa kita boleh disimpan di sana. Iya seperti benar. Boleh. Jadi tadi itu sebenarnya saya pada saat ngobrol di depan tadi, saya ingin bisa nggak digandakan kemudian dipajang semacam jurnal atau apapun hasil penelitian yang ini bisa Iya. ikut dipajang di perpustakaan karena memang kita kurang sekali untuk itu. Nanti kita lapor ke pimpinan dulu Bu. Iya, Soalnya bisa nanti sebenarnya di digandakan. belakang ini, di belakang kantor kami ada juga Kita perpus ya mini. perpustum ini. Hasil-hasil Iya, penelitian dan mungkin nanti Nah itu kita yang akan penting. koordinasikan. Tapi ini ada pertanyaan pribadi nih Pak. Iya. Misalnya Oke. kita punya buku, Iya. punya karangan sendiri. Iya. Ya. Kemudian kita mau bawa ke perpustakaan.
sekarang apakah kita perpustakaan Boleh. dapat imbalan atau apa gitu? Oh, kalau imbalan keren kalau dipajang boleh. Boleh. Kalau imbalan itu sejauh ini saya belum menemukan regulasi yang berbicara Regulasi. tentang itu. Berbicara Jadi itu, mungkin ya. agak susah kalau kita anggarkan untuk memberikan iya. imbalan Iya. kan, karena itu tentu saja melalui mekanisme. Iya kan para pengarang sekarang kan Betul. jual beli ya. Betul, Iya. betul. Iya, itu karya karya yang dia. harus dihargai. Saya juga saya pun Kalau kita sepakat. belum sampai ke situ. Belum ada regulasi yang Belum ada saya regulasi. belum menemukan untuk misalnya bisa, tapi kalau mungkin dianggarkan kita misalnya anggaran penganggaran buku, pengadaan buku mungkin bisa kita bayar sesuai dengan ini. Ini dengan juga kondisi. ini juga untuk Benar memberi sekali, gairah apalagi- kepada para pengarang kita di Iya. kan lagi bikin buku. Betul. Iya, buku ini simpan di rumah, kasihan enggak ada Betul, yang betul. baca. Apalagi kalau mengangkat Dari budaya luar lokal perpustakaan. Muna. Nah, Iya. itu ini Iya. yang PR perpustakaan yang hari ini itu bagaimana buku-buku yang mengangkat budaya lokal kita itu Iya. kita Iya. koleksinya kita tambah. Berkaitan Kita sudah dengan punya kearifan tapi lokal. masih terbatas. Soal Iya. budaya. Iya, betul. Buletin boleh nggak Bu? Pamflet atau apa boleh nggak Bu Boleh, dibawa? boleh, Oh boleh. iya. Ah, Kan iya, kalau boleh. pertanian itu kan bidang pertanian dia nggak harus buku loh Pak Bob. Iya. Dia boleh Boleh. leaflet, boleh Kampanye- pamflet, kampanye kampanye yang kecil-kecilan sifatnya itu boleh. boleh Boleh. dibuat dalam itu boleh Yes. dibawa ke sana. Baik. Ya, halo para PPL atau siapa Iya. saja yang punya inovasi baru untuk diberikan kepada orang masyarakat Betul, banyak, betul. ditulis dan kalau mau dibaca Dan orang versi banyak digitalnya jadi juga, digital jangan hanya boleh. fisik, versi Oh, iya. digitalnya Versi juga. digital boleh. Iya, boleh, dan itu lebih gampang diakses versi Iya, ini digital. mendukung program kita loh Pak Bob, Kita mendukung dari- program Jati kita ini. Iya, Bisa. dari saat launching minggu lalu sampai hari ini jumlah pengunjung tuh sudah hampir 500 di aplikasi. Di aplikasi. Iya. Siap. Ini artinya memang mengunjungi lewat perpustakaan digital itu lebih ini ketimbang datang langsung ke perpustakaan. Kalau kita mendaftarkan buku Boleh, boleh. lewat juga itu lewat aplikasinya. Iya, selama bukunya sudah lulus ini Lolos semua. ISSN, Ya, betul. ya. Itu boleh. Karena tidak semua bahan bacaan yang boleh lolos ke perpustakaan. Iya. Boleh Bu, boleh sekali. Boleh, boleh. Iya, selama memang sudah Untuk semua orang untuk semua kita di lebih luar banyak, sana. lebih bagus, apalagi dia pengarang atau penulis yang berasal dari Kabupaten Muna. Kabupaten. Iya. Siap. Intinya Ibu Kadis ini luar biasa sudah mengajak Alhamdulillah. masyarakat untuk baca. Baca, Rasulullah buat buku juga kan juga mengajak. boleh. Boleh. Buat buku juga boleh nih. Rasulullah mengajarkan yang pertama ayat yang didengar Baca. Ikra, benar, bacalah. baca. Jadi itu benar. pentingnya buat masyarakat Muna yang hari ini menonton Kabanti. Sudah banyak dengar informasi dari Ibu Kadis. Yang pengen baca silakan ke perpus dari jam 7:30 sampai 4:30 sore atau 4:30 Jam tadi? 4. Jam 4 sore. Kalau Jumat 4:30. Oh ya, Iya. hari Jumat sampai 4:30. Silakan berkunjung ke perpus. Baik Bu, Ibu punya target enggak 5 tahun ke depan perpus Muna mungkin menjadi perpus terbaik di Sulawesi Tenggara? Seperti apa Bu? Pasti semua pimpinan itu pasti memiliki mimpi seperti apa ke depannya. Khusus kami di perpustakaan itu kami punya visi Ya. wujudkan Kabupaten Muna cerdas literasi dan tertib arsip. Ya, itu motonya kayaknya Bu ya? Yang motonya ofisinya. Iya, ofisinya. iya. Nah, memang Ya. kalau kita berbicara harapan, banyak sekali harapan. Tapi intinya itu bagaimana kita masyarakat Kabupaten Muna cerdas secara literasi. Ya. Bagaimana ketika kita menerima informasi, cara kita merespon. Iya. Tadi ya. Justru kali ini saya mau mendengar prestasi. Walaupun kita sudah mau akhir nih Bu, kita lagi sekitar berapa menit lagi. iya. Kita kan di balik kesulitan ada juga Prestasi, ya. kebahagiaan yang kita dapat. Mungkin Bu bisa diceritakan apa sih yang sudah dapat prestasi-prestasi Iya. apa yang sudah dapat oleh Kalau Ya. berbicara prestasi yang terapresiasi, Iya. yang terapresiasi secara ini kita malah sudah sampai ke tingkat nasional. Ah, Kemarin kita juara 1 itu penyelenggaraan perpustakaan daerah tingkat Luar biasa. nasional. Itu kita diwakili Teras Baca Pulau Towea. Wah. Saat ini pengelolanya masih di Jakarta menerima Oh, gitu. penghargaan apresiasi. Nanti kita akan undang di podcast. Insya Allah, Iya. Insya Allah itu bagaimana upaya mereka itu menghadirkan literasi di tengah keterbatasan. iya, iya. Dan itu memang dari Perpusnas langsung jurinya dengan indikator yang kami lihat cukup berat dan ternyata Muna alhamdulillah lolos sebagai juara pertama untuk wilayah 4 kalau saya tidak Wilayah 4 ya. Iya. Luar biasa. Dan kalau bilang prestasi yang tidak terapresiasi itu kembali ke bukan kepuasan ya, tapi Iya, ke oh masyarakat ternyata kita. kami mampu sampai ke titik Iya, ini. iya. Itu mungkin banyak hal Banyak yang hal. ini. Iya Bu. Sudah, itu sudah Sebenarnya- lumayan loh Bu. Tapi dari tadi kita ngobrol hanya tentang perpustakaan ini. Perpustakaan menyelenggarakan 2 Arsip tadi, kearsipan. kearsipan. Iya, kearsipan juga kami mengalami untuk versi Oh, kami iya, kami iya. peningkatan yang Iya. cukup signifikan melalui Sri Kandi, aplikasi Aplikasi Sri Sri Kandi. Kandi. Iya. Bisa cerita sedikit soal aplikasi Sirkandi Bu? Ya, aplikasi Sri Kandi ini bagaimana kita mendigitalisasi arsip. Oh ya. Iya. Arsip Tujuan- kantor juga. Semuanya, arsip statis, arsip dinamis, milik pemerintah, milik masyarakat, dan PR kita yang berat ini bagaimana naskah-naskah kuno bisa kita digitalisasi. Ini menjadi tugas kami arsip. Oh. Dan kurang lebih 6 bulan terakhir ini perpustakaan itu mengalami peningkatan yang cukup besar dan upaya pengelolaan arsip.
termasuk saya kira mungkin Brida pun juga ada Brida adminnya ikut. yang Brida tidak ikut. tanpa lelah juga ikut selalu Terbaik loh kita. bintek, iya benar. Iya, terbaik ya. Untuk aplikasi Sri Kandi ini hampir semua dinas terlibat atau Semua seluruh dinas. untuk saat ini target kita OPD dulu, kemudian nanti berkembang sampai ke tingkat bawah. Ya, Bu, saya kira juga kemarin itu motivasi juga bagi semua dinas untuk membuat kearsipan yang baik. Iya, tata kelola arsip. Jadi kita yang selama ini mungkin arsipnya manual. Asal buang ya, kalau sudah di Iya, jadi kadang kita ketika ke depan kita butuh arsip itu sudah tidak. tidak perlu lagi mencari mengubah-ubah kertas, Iya, tapi sudah ada arsip digital kita. Iya, pengalaman ketika kita untuk khususnya arsip statis, kita butuh arsip statis ke depan, mungkin katakan contohnya saja ya, mungkin alat pembuktian di pengadilan atau apapun itu, kita kewalahan untuk menyiapkannya. Nah, di sini kami bidang kearsipan hadir, bagaimana kita berupaya mendigitalisasi semua arsip-arsip milik pemerintah. itu tujuannya Itu aplikasikan. tujuan. Benar. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami percaya diri untuk bahwa Kabupaten Muna bisa melaksanakan Sri Kandi. Tentu saja semua dukungan admin OPD. Paling Kalau- tidak di tingkat regional kita bisa Insya fight lah. Allah. Kalau saya mengamati di kantor ini memang luar biasa dan saya harapan Ibu Kadis saya kira tidak lama akan kecapai itu Bu. Insya Allah. Karena- Tentu saja atas dukungan semua pihak. Bu ini kan salah satu kadis termuda, ya kedua termuda kalau tidak salah Bu ya. Saya juga tidak melacak sebenarnya tahun berapa kehadiran gadis-gadis ini. salah satu kadis termuda, salah satu dari kadis gender perempuan. Ya, saya bangga Luar untuk biasa, itu. Bu. Saya bangga untuk itu. Luar biasa Bu. Baik Bu, sebelum kita closing kita sudah cukup sekitar 40 sampai 50 menit ya hari ini berjalan. Ibu mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan sekali lagi Iya. kepada masyarakat Muna, bagaimana kemudian mau meningkatkan minat baca, lalu kemudian value-nya apa, dan mungkin nanti ada ajakan kepada masyarakat untuk bagaimana bisa terlibat dalam mendukung program-program dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Silakan Bu. Iya, betul. Seperti visi Dinas Perpustakaan dan Arsip itu bahwa bagaimana kita bisa menciptakan masyarakat Muna yang cerdas literasi dan tertib arsip. Nah, mungkin seperti yang saya katakan tadi, kita kembali bahwa literasi itu kebutuhan. Cerdas literasi itu kebutuhan. Seiring kita tumbuh, bukan hanya faktor lain, tetapi kecerdasan literasi juga kita harus tumbuh. Nah itu, terutama kalau menurut pengamatan kami yang perlu benar-benar kita push itu generasi muda kita. Bagaimana mereka bisa menerima informasi, merespon dan menyikapinya. Kadang-kadang kalau salah menyikapi informasi, akhirnya respon kita pun juga akhirnya keliru. Iya, bicara literasi ini luas sekali, terlalu luas. Iya, jadi bagaimana kita bisa cerdas secara literasi? Itu. Intinya ya Ibu Kadis sudah melakukan banyak hal untuk memantik masyarakat untuk meningkatkan minat bacanya. Iya. Ibu ada pertanyaan terakhir? Membuat kita membaca itu susah loh. Pak. Iya benar. Susah. Dan Iya. kami tuh gimana meningkatkan minat baca masyarakat? Kami melalui kampanye-kampanye dan provokasi positif. Kita melalui lomba, melalui kayak kemarin kami sukses melaksanakan lomba bertutur tingkat SD, di mana materinya itu berasal dari buku koleksi perpustakaan. Mau tidak mau peserta lomba sebelum ikut lomba harus baca dulu bukunya. Nah, Jadi kemudian menceritakan isi buku yang dibaca. Iya, kemudian kita ke depan ini punya program untuk lomba resensi buku, lomba konten-konten kreatif yang bermateri ajakan propaganda dan provokasi untuk bagaimana secara cerdas literasi dengan melalui membaca. Nah, kemudian juga bedah buku. Kami punya program ke depan untuk melaksanakan bedah buku dengan penulis-penulis lokal. Mungkin Ibu kalau bukunya lolos ini, kita nanti mungkin bisa jadi pemateri untuk bedah buku dari buku Ibu. Keren. Buku boleh tahu nih bukunya tentang apa nih? Boleh tahu bukunya tentang Kalau saya buku tentang pertanian. pertanian. Nah, kemungkinan ini kan mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Insya Allah nanti kita lihat kembali, kita Bisa collab gitu. Boleh. Brida dengan Perpus harus collab. Benar. Karena kita di Brida juga kan menciptakan buku sebenarnya, kayak jurnal, karya tulis itu juga. Jadi sebenarnya kita dengan Perpus itu adalah sahabat sejati. Iya, dan mudah-mudahan juga kami dari Brida bisa digandakan jurnal laporan akhir atau apapun itu kita pajang di perpustakaan. Boleh Bu. Iya. Soalnya kan kami koordinasikan dengan pimpinan, lalu kemudian karena kebetulan juga banyak hasil penelitian dari tahun 2016 Bu, itu mungkin bisa kita ikut sumbangsi ke sana, bisa menjadi bacaan buat masyarakat. Betul. Apalagi khususnya yang bisa mendukung visi misi pemerintah daerah. Khususnya hari ini concernnya ke pertanian Bu. Iya, ketahanan pangan. Iya, satu nih terakhir juga saya nih Pak Bob. Ya. Harapan perpustakaan terhadap kita dinas Siapa tahu, badan riset. Ya. Ya, badan riset teknologi Bu, apa nih? Misalkan Ibu ada enggak harapan buat dari perpustakaan ke kami, misalkan tolong teliti ini dong. Gitu. Kira-kira ada enggak Bu yang bisa kami bantu? Ya, tadi sebelum saya kesini tuh saya memang sudah punya pikiran, saya mau minta Brida deh apa hasil dari Brida, mungkin kajian-kajian atau apapun itu laporan akhir jurnal. Kalau bisa gitu, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kami dibantu ini
bagaimana mungkin dalam bentuk penelitian upaya peningkatan minat Minat baca. baca masyarakat Oh, iya, dan strategi apa nih yang bisa kami selama ini kan kami jalan dengan pemahaman kami sendiri Iya. harus seperti ini mungkin secara lebih ilmiah dan terstruktur Iya. mungkin Brida bisa memfasilitasi ini. Insyaallah sudah kami catat ini Bu. Nanti kita sampaikan. Tapi yang lebih utama tuh yang sifatnya mendesak, bagaimana koleksi di Yes. di Brida itu Bisa bisa masuk, digandakan masuk ke perpustakaan. Baik. Iya. Nanti sampaikan ke pimpinan. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Saya cukup deh, ini sudah komprehensif kita luar biasa. Sebelum kita closing, siapa tahu masih ada lagi Bu yang tersisa unek-uneknya yang mau disampaikan, yang mungkin lagi-lagi yang kami pahami bahwa hari ini Dinas Perpustakaan luar biasa, harus kita apresiasi itu Bu. Artinya Terima kasih. penetrasinya kelihatan dan mudah-mudahan ke depan lebih meningkat lagi dan akan membawa nama baik buat pemerintah Kabupaten Muna. Ada kira-kira Bu sebelum saya closing? Iya sih, saya secara pribadi saya berpikir sebagus apapun inovasi kita, pemerintah dan rencana kita tanpa dukungan masyarakat itu saya rasa itu akan tidak berhasil maksimal. Jadi mungkin di sini kami berharap dukungan penuh dari masyarakat bagaimana agar perpustakaan daerah ini bisa berkembang. Kemudian tadi kita merubah mindset dulu itu. Mau mindset membaca dulu. Ya, yang tadinya mungkin berpikir bicara literasi hanya bicara baca, tetapi Iya. lebih dari itu. Iya. Kecerdasan kita memahami informasi. Baik. Mungkin itu. Dukungan masyarakat sih. Dukungan masyarakat. Semua program pemerintah pun saya rasa tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Sepakat Bu. Iya. Oh iya Pak Bob. Terakhir juga nih. Ya silakan. Kalau masyarakat mau memberikan masukan ke dinas perpustakaan arsip itu melalui apa Bu? Apakah boleh iya. langsung ke sana atau ada info kontak yang Iya, bisa iya. dimasukkan? Ini juga memang menjadi PR kami. Jadi untuk saat ini mungkin bisa datang langsung ke perpus daerah atau bisa melalui nomor telepon WhatsApp. Tapi kami berusaha menyiapkan saluran untuk masukan, kritikan dan sifatnya membangun untuk perpusda. Khusus saat ini mungkin bisa digunakan dulu iPerpus Muna, di situ kan bisa ada layanan-layanan yang memang ada admin yang memantau setiap saat. Baik. Tapi kami berusaha menghadirkan layanan khusus tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan perpustakaan. Baik. Ya saya kemarin lihat ada di media sosial memberikan masukan ke perpustakaan tapi melalui Facebooknya. Iya. Saya menyampaikan kalau boleh ini mungkin tidak terbaca sama orang perpustakaan, boleh disampaikan langsung juga ke perpustakaan Iya, langsung. Saya kira, ya. Memang ada beberapa melalui media sosial kita itu sudah beberapa yang masuk saran termasuk bahwa mengekspos buku-buku andalan di perpustakaan dan iya. itu memang menjadi catatan khusus untuk kita bagaimana kita bisa memberikan gambaran buku apa saja yang menjadi trending saat ini yang bisa menarik minat baca masyarakat. Ya, itu. Baik Bu. Minimal resensinya dulu bisa. Harapan kami bisa punya fasilitas seperti ini yang bertujuan untuk beda buku dan resensi buku. Ya ternyata sudah banyak luar biasa itu. Ini kalau ngomong ini 2 jam ini 2 jam ini tidak sudah selesai. Nanti kan kapan-kapan Kapan kami kita bisa- undang lagi Ibu Siap, Kadis. siap, Mungkin kapan bersama saja. komunitas yang tadi Iya, TBM ya. TBM. Iya, karena itu ujung tombak Dinas Perpustakaan ke daerah-daerah pelosok. Iya. Luar biasa Bu, bisa ke tingkat nasional dan bisa juara 1 tadi Bu ya? Juara 1. Juara. Iya, tingkat Salah kami akan nasional. undang. Iya. Dari Toya lagi Bu. Dari Toya, dari kepulauan, pelosok, pedalaman kepulauan. Pelosok lah ya. Saya tampil di tingkat nasional juara 1 itu suatu kebanggaan bagi Pemda Muna. Ya mudah-mudahan doa kami buat perpustakaan dan kebetulan di sini hadir juga Ibu Kabid Buka bit ini. Arsip Arsip bersama- dan Kabid Perpustakaan. Ini salah satu tim kita yang timnya full. ya, di belakang layar tapi Ya, support Iya, system. support. ya, semua. luar biasa. Support system terbaik. Baik Ibu, kita sudah di penghujung acara. Nanti kapan-kapan kami undang lagi. Terima kasih sudah hadir di studio mini kami. Mohon maaf Ibu jika banyak kekurangan di studio ini. Harapannya Ibu tidak kapok dan terima kasih sekali lagi bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Baik pemirsa, sudah banyak hal yang kami sampaikan hari ini bersama Ibu Kadis Perpustakaan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang baik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muna khususnya Kota Raha. Saya kira itu tidak perlu panjang lebar lagi. Kalau ada salah-salah kata, mungkin teman-teman saja yang salah dengar. Kalau banyak ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Demikian kami akhiri.